Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo SD2, bertemu lagi bersama Pak Ridwan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian di rumah? Sehat? Insya Allah sehat ya. Dan semoga tetap sehat. Dan semoga tetap semangat. Ya, karena semangat itu harus ya. Semangat dibarengi dengan badan yang sehat. Dan semoga keluarga kalian juga di rumah tetap sehat ya. Baik. Baik teman-teman SD2, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini, mari kita sama-sama buka dulu dengan membaca doa. Yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah bersama-sama membaca doa. Baik teman-teman SD2, langsung saja kita mulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Nah, hari ini kita akan belajar bercerita teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar bercerita. Sebenarnya bercerita ini sudah kita belajar waktu kelas 1 ya. Dari awal semester pertama kita sudah belajar bercerita ya. Baik itu bercerita di depan kelas, di depan teman-teman kalian ya. Kemudian juga bercerita melalui tulisan. Ada juga yang berupa video ya, yang kemarin kalian sudah pernah bikin ya. Hari ini kita akan bercerita kembali. Bercerita mengenai apa? Bercerita mengenai pengalaman kalian selama proses menanam tanaman kemarin yang sudah kalian tanam ya. Nanti kalian di sini akan bercerita bagaimana perasaan kalian, bagaimana pengalaman kalian ketika menanam kemarin. Apakah melelahkan ataukah menyenangkan ya. Nanti kalian akan belajar menceritakan bagaimana perasaan kalian setelah menanam kemarin ya. Bagi yang belum menanam, mulai dari sekarang untuk menanam. Karena apa? Karena tanaman yang sudah kalian tanam dan yang akan kalian tanam itu akan menjadi sebuah home project untuk penilaian di PTS nanti. Jadi Pak Ridwan akan mengambil nilai PTS-nya dari hasil proses menanam ya yang kalian lakukan ya. Baik, langsung saja sebelum ke praktek kalian bercerita, di sini Pak Ridwan akan mencontohkan dulu ada sebuah bacaan singkat mengenai di sini ada cerita mengenai teman kita ya. Di sini tidak ada namanya. Teman kita di situ dia menanam kangkung, lalu menceritakan bagaimana proses menanam kangkung sampai setelah dia menanam kangkung ya, perasaan dia setelah menanam kangkung. Jadi judulnya di sini menanam kangkung. Menanam kangkung. Kemarin sore aku bersama ayah menanam kangkung. Aku menanam di halaman belakang. Ayah membeli biji kangkung di toko tanaman. Aku sangat senang bisa belajar menanam kangkung. Pertama-tama, aku mencampurkan tanah dengan pupuk organik.
Kemudian, tanah yang sudah dicampur pupuk dimasukkan ke dalam plastik polybag. Selain polybag, aku juga memakai bekas botol. Di sini ya, sekali lagi. Selain polybag, aku juga memakai bekas botol bekas untuk menanam kangkung. Setelah itu, aku menaruhnya biji kangkung masing-masing 5 biji. Lalu, aku siram dengan air secukupnya agar tidak busuk. Aku sangat senang bisa belajar menanam kangkung. Aku menjadi tahu bagaimana cara menanam kangkung. Meskipun melelahkan, tetapi aku senang. Nah, baik teman-teman di sini, jadi dalam cerita menanam kangkung ini ada teman kita. Di situ dia menanam kangkung bersama ayahnya. Dia menceritakan tuh pertama katanya dia mencampurkan tanah dengan pupuk organik ya, dengan pupuk organik. Kemudian tanah yang sudah dicampur tadi dengan pupuk organik lalu dimasukkan ke dalam plastik polybag ya. Terus selain memakai plastik polybag, dia juga memakai botol bekas ya, botol bekas untuk menanam kangkung. Setelah itu dia menaruh biji kangkung itu ke dalam polybag dan ke dalam bekas botol itu masing-masing 5 biji kangkung ya, 5 biji kangkung. Kemudian dia menyiram dengan air secukupnya, tidak banyak-banyak ya, karena kalau misalkan terlalu banyak air maka akan busuk si bijinya tersebut. Terus bagaimana perasaan dia setelah menanam kangkung? Ternyata dia sangat senang. Dia sangat senang. Karena apa? Karena dia bisa belajar bagaimana cara menanam kangkung ya. Dan katanya meskipun melelahkan, tetapi dia sangat senang ya. Dia merasa senang ya. Itu teman-teman ya. Jadi di sini ada sebuah contoh bagaimana teman kita menceritakan pengalaman dia dalam menanam kangkung. Baik, tadi teman-teman kita menemukan ada 2 kata yang mungkin kalian baru mendengarnya ya. Yang pertama kata organik, yang kedua ada kata polybag. Ini Pak Rejan pakai garis merah aja ya. Nah, tadi kita menemukan ada 2 kata. Pertama kata organik dan yang kedua ada kata polybag. Nah, ada yang tahu organik itu apa, kemudian polybag itu apa sih? Nah, di sini Pak Arjan kasih tahu ya. Nah, ini ada kata baru yang kita temukan. Tadi, pertama ada kata organik, kedua ada kata polybag. Organik itu apa sih? Organik adalah pupuk yang dibuat dari daun atau sisa makanan. Juga bisa dari kotoran hewan. Nah, jadi teman-teman, pupuk organik itu adalah pupuk yang dibuat dari daun-daun ya, dari dedaunan yang sudah busuk. Kemudian atau bisa juga dari bekas-bekas makanan seperti apa? Bekas sayur, kemudian bekas apa lagi tuh? Bekas buah yang sudah tidak bisa dimakan. Itu bisa dijadikan pupuk organik ya. Bisa juga pupuk organik itu berasal dari kotoran hewan. Contohnya misalkan dari kotoran kambing, kotoran kerbau, kotoran ayam. Ya, itu bisa dijadikan pupuk organik. Jadi pupuk organik itu pupuk yang berasal dari daun atau sisa makanan, juga bisa dari kotoran hewan ya. Pupuk organik itu namanya. Kemudian yang kata kedua ada kata polybag. Nah, polybag ini mungkin kalian sudah tidak asing ya, atau sudah pernah mendengar. Jadi polybag itu adalah plastik yang bisa dipakai untuk menanam tanaman ya. Polybag itu plastik yang biasa dipakai untuk menanam tanaman ya, yang warnanya hitam gitu ya. Yang kalian kalau misalkan menanam suka pakai
plastik polybag. Nah, itu adalah polybag atau plastik polybag ya. Itu teman-teman. Baik, selanjutnya ada tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Tugasnya ini yang pertama, kalian menceritakan pengalaman kalian ketika menanam tanaman yang sudah kalian lakukan kemarin. Kedua, tulis cerita singkat kalian di buku bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, boleh memakai gambar. Kalau kalian suka memakai gambar, boleh pakai gambar. Disertai gambar ya. Kemudian yang keempatnya, jika ada yang belum lancar, ini lancar bukan lancar ya. Jika ada teman kita yang belum lancar menulis, boleh tugasnya dengan video ya, berupa video singkat. Jadi boleh pakai video ya. Jadi silahkan yang sudah bisa menulis boleh pakai tulisan. Bagi yang belum lancar menulis, boleh dengan video singkat ya. Jangan lupa, itu tugasnya ya. Bisa ya, insya Allah ya. Itu untuk tugas kalian di rumah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah membahas contoh memperkenalkan atau bercerita mengenai pengalaman ketika menanam, dan juga tadi kita sudah belajar dua kata yang kita temukan, ada kata organik dan ada kata polybag. Dan ini tugasnya ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran bahasa Indonesia sudah selesai. Selanjutnya, sebelum kita pamit dan sebelum Pak Ridwan pamit, Pak Ridwan tutup dulu dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia yang akan datang. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, stay safe, dan tetap berdoa kepada Allah dan tetap beribadah kepada Allah ya. Baik, Pak Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa.